yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari Jumat yang penuh barokah ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah. Bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat ke-25 pada surah Ar-Ra'du, pada surah ke-13 dan mengakhirinya dengan ayat ke-29. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, perjuangan, kesabaran di dalam menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini dengan berupaya sebaik-baiknya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan acara di pagi hari Jumat ini dengan sama-sama kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Nasrul Umar, dan alhamdulillah beliau pun telah hadir bersama-sama kita pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kembali Ustadz di forum Ngaji Bareng Online pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah bersama kita pada pagi hari ini sudah hadir 880 orang. Semoga Ustadz sehat walafiat selalu dalam limpahan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana telah kami sampaikan Ustadz, alhamdulillah kini kita telah sampai pada ayat ke-29 dari surah Ar-Ra'du. Dan selanjutnya kami persilakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirindukan, dicintai, diberkahi, disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah, hari Sayyidul Ayyam, penghulunya hari Mubarakah, hari Jumat ini, kita duduk menatap dan mengkaji kalamullah. Mudah-mudahan bukan hanya kita memahami Al-Quran sebagai kitab Allah, tapi juga kita akan berusaha memahami Al-Quran sebagai kalamullah. Jadi ada dua faktor dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada Al-Quran sebagai kalamullah, ada Al-Quran sebagai kitabullah. Apa perbedaan antara keduanya sangat penting sebetulnya, tapi ini perlu mungkin ada waktu tersendiri, tapi sekedar untuk memperkenalkan awal saja ya, bahwa di dalam Al-Quran itu ada dua isyarat sebetulnya. Ada Al-Quran sebagai kalamullah, ada Al-Quran sebagai kitabullah. Apa perbedaan antara keduanya? Kalau kalamullah itu sifatnya jam'iyah, universal di atas. Tapi kalau kitabullah, itulah yang sifatnya furqaniyah, yang di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya coba tunjukkan. Iya. Jadi ini yang kita sebutkan tadi, Al-Quran sebagai kalamullah, sifatnya jam'iyah. Sedangkan kitab dalam Al-Quran yang kita pegang, jadi kitab pegangan Bapak Ibu ini adalah kitabullah. Sedangkan kalamullah itu langit di atas. Dari Allah turun ke lahir mahfuz itu inzal, turun sekaligus. Sedangkan dari lauhul mahfuz turun ke bumi, itulah yang tanzil,
sedikit demi sedikit. Jadi inzal itu seperti menginstall Quran di flash disk sekaligus, kalau perlu terjemahan tafsirnya lengkap dalam tempo singkat. Tapi kalau di langit Lauhul Mahfuz ke bumi tanzil 23 tahun lamanya. Jadi hakikat Al-Quran kalamullah di sana itu ba'idun, jauh, sedangkan yang kita pegang sekarang ini qaribun. Kalamullah di langit sana itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itulah yang disebutkan hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka itu disebutkan hadza dzalika itu bahasa Inggris itu those. Ya, those itu jauh sekali. Those over there. Qurannya di sana. Di langit maksudnya. Yang bisa mengakses langit itu al-muttaqin. Jadi itulah yang disebut alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, terjemahan Kementerian Agamanya itu ada pertanyaan saya tuh, kok kenapa diartikan ini? Al-Quran ini, coba lihat Bapak Ibu terjemahannya, Quran ini mestinya kan Quran yang ada di sono. Karena tidak dikatakan alif lam mim hadzal kitabu. Tapi dzalikal kitab, those, not this, ya. This ini yang di tangan kita, those over there di sana. Iya kan? Dan yang bisa mengakses Quran langit itu adalah al-muttaqin. Man humul muttaqun? Siapa itu orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaib wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu juga di dalam surah Ali Imran. Nah, sedangkan Quran di tangan kita ini adalah hadzal kitab. Ada kan ayatnya, syahrul ramadan alladzi unzila fihil kitab. Ya. Hadzal kitab. Nah, hadzal kitab, kitab ini. Jadi yang di tangan kita ini adalah kitabullah. Ya. Kalau yang di sana itu kalamullah. Yang di tangan kita ini the book of God. Sedangkan yang di langit sana itu the speech of God. Nah, memahami, mengakses kalamullah harus bitaharah wa tazkiyah. Jadi taharah, bersih lahir batin, dan suci batinnya. Sedangkan membaca Quran ini harus bersih, berwudu, sudah cukup, selesai. Iya, ini sedikit perbedaan. Nah, jangan kita puas kalau hanya membaca Quran. Bahkan jangan hanya puas hafal Quran 30 juz. Kalau hanya memahami Quran di tangan, ya, belum memahami Quran langit sana, kalamullah, belum memahami hakikat paling inti dari Al-Quran itu. Tapi tidak masalah. Biqadri uqulina, sesuai dengan kemampuan akal kita, ya. Cuma saya ingin mengingatkan kita jangan sampai nanti bangga dengan kita ahli Quran, ahli tafsir. Di atas langit masih ada langit. Yang tadi saya jelaskan. Ya, Quran memiliki dua dimensi, the speech of God and the book of God. Kalamullah berada di wilayah langit, as-sama, celestial. Ya. Jadi Al-Quran sebagai kalamullah berada dalam wilayah langit yang kalangan sufi menyebutnya sebagai alamul amr, celestial. Kalau bumi nanti itu adalah terrestrial. Terrestrial itu adalah sifatnya kasar, rendah, di bawah mechanical syahadah. Kalau alam as-sama itu artinya celestial, suci, agung, bersih, abstrak, mulia. Nah, tidak tersentuh perubahan. Ya.
Tapi nantilah, ini kita akan bahas dulu ayat kita hari ini. Ya, saya ingin kita semua membaca dulu ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita tangkap setelah membaca ayat ini? Menurut tangkapan kita masing-masing. Mari kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nat wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkannya dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi. Orang-orang itulah yang akan peroleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, itu Jahannam. Apa yang di dalam benak kita? Orang-orang yang merusak janji. Walladzina yanquduna ahdallah. Ya, janjinya enak, ya, utang. Mulut manis, tapi begitu ditagih, marah, kasar, benci, kalau perlu bunuh. Itulah. Nah, jadi pemahaman Al-Quran ini perlu memang bimbingan sedikit, ya, terutama bagi mereka yang belum bisa menjangkau hakikat makna Quran. Ya, sama juga ayat berikutnya. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Dan juga sampai ayat yang terakhir nanti kita akan bahas juga alladzina amanu wa amilus solihati. Bukan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah la bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah, dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan makna eksoterik dan makna esoterik. Kita lebih banyak menyuguhkan pengertian eksoteriknya. Makna fikih, makna logika, makna kalamullah, makna makna kalamnya, makna teologisnya. Tapi kita jarang menyentuh makna esoterik, sofistik, teosofinya. Nah, seperti apa yang tersinggung dalam, apa yang muncul dalam benak kita, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa yang Allah perintahkan, ya, dan seterusnya. Nah, jadi bayangan kita kalau membaca ayat ini ialah apa akibatnya kalau kita mengingkari janji, ya. Perjanjian kita kan setiap hari ada itu. Nah, apa akibatnya kalau kita merusak janji itu? Jadi seolah-olah janji itu sekedar itu. Coba kalau kita lihat di dalam tafsir pendekatannya lebih sifatnya esoterik, ya kan? Ya, itu luar biasa. Ya. Walladzina yanquduna 'ahdallah, orang-orang yang merusak janji Allah. Nah, saya akan tanya, apa yang dimaksud merusak janji Allah? Alladzina yanquduna 'ahdallah. Apakah kita pernah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala? Pernah. Tidak mungkin kita keluar dari rahim ibu tanpa pernah mengutarakan menandatangani perjanjian suci. Itulah, itu yang disebut dengan perjanjian primordial. Perjanjian primordial itu perjanjian asasi. Ingat dalam surah Al-A'raf ayat 172 itu kan, alastu birabbikum qalu bala, maukah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Maka jawaban kita itu qalu
Bala. Bala itu dalam bahasa Arab of course. Ya. Kalau na'am, yes. Jawaban kita kepada Allah ketika melakukan perjanjian, alastu birabbikum qalu bala. Maukah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu dengan segala konsekuensinya? Jawaban dan komitmen kita kepada Allah itu bala. Of course, pasti ya Allah. Bukan jawabannya na'am. Kalau na'am itu yes, bala of course. Mana lebih pasti? Of course atau yes? Datang ke rumah nanti sore. Ya, insya Allah. Udah pakai insya Allah itu nggak datang. Tapi kalau datang ke rumah nanti sore, oh pasti. Of course. Datang tuh. Nah, jangan main-main. Janji kita kepada Allah itu mereknya bala, bukan mereknya na'am. Jawaban kita kepada Allah itu of course, bukan yes. Ada konsekuensinya loh. Ya. Maka itu di dalam kitab tafsir itu disebutkan, misalnya dalam tafsir ini ada namanya tafsir Bahrul Mudir. Jadi Bahrul Mudir ini karangan Ibnu Ajibah. Ini saya suka sekali tafsir ini. Ya. Ini salah satu contoh tafsir yang kombinasi esoterik dan eksoterik. Tapi bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, bahasa Arab ini agak-agak berat. Jadi di sini disebutkan bahwa yaqulul haqqu jalla jalalah walladzina yanquduna 'ahdallahi, arti daripada yanquduna 'ahdallahi, orang-orang yang merusak janji Allah, alladzina akhadahu alaihim fi 'alamid dzir, haitsu qala, yaitu orang yang mengingkari perjanjian primordialnya ketika akan lahir dari rahim ibu, membaca berikrar alastu birabbikum qalu bala. Maukah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Jawaban kita adalah bala. Dalam surah Al-A'raf. Tsumma kafaru bihi, tetapi belakangan mengingkari. Ya. Mengingkari. Itu tadi. Yang kuduna mengingkari. Tsumma akhtahu alaihim Rasul menabihina alaihi. Jadi mengingkari apa yang pernah dikomitmenkan terhadapnya. Yang qudul uhuda, untuk menepati janji-janjinya, fima bainakum, ya di antara mereka, wa baina ibadillah dan wa baina ibadillah, dan di antara hambanya. Jadi perjanjian dirinya dan dengan Tuhannya diingkari. Ana'atu dzalika min anfusihim, ya, untuk memberikan semuanya itu dari dirinya sendiri. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, ya. Wa yaqta'una. Nah, apa yang dimaksud wa yaqta'una di sini? Di sini diartikan di dalam Kementerian Agama itu memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi. Ibnu Ajibah di sini mengartikan wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala minal arham, memutuskan tali silaturahim. Jadi di sini tidak boleh memutuskan silaturahim, dan di sini disebutkan selain mengingkari perjanjian primordialnya dengan Allah, mengaku-ngaku untuk taat tunduk kepada Allah, tapi ternyata begitu keluar dari bumi menjadi dewasa, melakukan dosa maksiat, tidak salat. Mana janji balanya itu tadi? Itu yang disebut dengan mengingkari perjanjian primordialnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Di situ ada koma loh Bapak Ibu. Ya. Memutuskan apa yang telah Allah putuskan, ayyusalah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalah. Dan memutuskan apa-apa yang Allah minta supaya itu dijalin terus. Nah, di sini disebutkan wa yaqta'una amarallahu bihi ayyusala minal arham, memutuskan silaturahim antara keluarganya, antara tetangganya, antara pimpinan dengan atasannya,
dengan perjanjian primordial kemanusiaan yang ada. Au mimman yadullu 'ala Allahi minal anbiya, atau apa-apa yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, wal ulama'ul atqiya, dan juga yang diisyaratkan diberikan oleh para ulama-ulama yang bertakwa. Fa inna Allah amara biwaslihim, sesungguhnya Allah itu telah menyambung silaturahim itu. Jadi kita tidak boleh memutus tali silaturahim yang pernah Allah sambungkan untuk kita satu sama lain, terutama keluarga terdekat kita, wabil khusus adalah kedua orang tua kita. Nah, ini satu paket nih. Jadi memutuskan silaturahim itu dianalogikan dengan melanggar perjanjian primordial kita ketika sebelum keluar dari rahim ibu itu. Wa yufsiduna fil ardi, apa yang dimaksud merusak di muka bumi ini? Bidzulmi wal ma'asi, melakukan kezaliman, anarkisme, wal ma'asi, dan dosa maksiat. Dan watahijul fitan, dan mengumbar fitnah kemana-mana. Ulaika lahumul la'nah, mereka itulah adalah orang-orang yang terkutuk. Apa yang dimaksud al-la'nah? Al-bu'du wa taradu min rahmatillah, jauh daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Walahum su'udar, dan mereka itu adalah tempat yang seburuk-buruknya, yaitu su'u akibatud dar, tempat yang paling buruk, paling jelek, wahul adzabu wal hawan, penyiksaan dan penderitaan. Haitsu tirahu fid dunya bisaatil arzaq, ya, padahal di tempat itu mestinya kan kita memperbanyak menikmati rezeki di surga, tapi di sana dia nggak dapat apa-apa. Wa dhannu anna dzalika min alamati iqbalil haqq, yaitu, dan dikhawatirkan mereka itu tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah untuk kesejahteraan manusia di sana. Jadi logika terbaliknya, kalau kita merusak perjanjian primordial kita dengan Allah, lalu diperlengkapi lagi dengan memutuskan tali silaturahim dengan keluarga, apalagi dengan istri. Saya ingatkan Bapak Ibu, rumah tangga itu harus betul-betul dipertahankan Bapak Ibu. Jangan karena nafsu emosi, angkara murka, cerai-cerai. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Anak yang jadi korban loh Bapak Ibu. Dengan bangga anaknya diantar oleh bapaknya setiap hari sambil pergi ke kantor. Penerimaan rapor dengan bangga diantar oleh bapak ibunya. Anaknya dapat ranking 1. Peluk bapaknya. Nikmatnya seorang anak kecil itu Bapak Ibu menerima rapor ranking, langsung dijemput dengan pelukan ayah dan ibu. Ya. Bahagia. Pulang, mampir makan McDonald kesayangan anaknya. Nah, besok kita ke Bali. Hadiah ulang tahun dan sekaligus rankingmu. Iya. Tapi berikutnya ada percekcokan. Masya Allah. Seruh rumah tangga itu. Dua-duanya emosi. Dua-duanya nggak pernah menderita. Anak ibunya semuanya. Anak manja semuanya. Oh, kurang ajar. Kamu itu siapa? Ya, udahlah mulai usut semua yang negatif-negatif. Para pacarannya begitu lama. Cerai. Siapa takut? Cerai lah. Langsung. Tahun berikutnya, sang anak itu anjlok nilainya. Nangis. Marah, matanya berkaca-kaca. Penerimaan rapornya. Ya. Ibunya nggak datang. Karena pengadilan memutuskan anak ditanggung bapaknya. Bapaknya sibuk di kantor.
yang antar ke sana adalah pembantunya atau supirnya. Orang lain pelukan dengan bapak ibunya, dia dipeluk siapa? Nggak mungkin meluk supirnya. Nah, anaknya itu marah. Kenapa sih bapak ibu saya? Tahun lalu aku menikmati sebuah kenikmatan, dipeluk oleh ayah ibu. Hari ini aku diantar oleh supir. Ibuku sibuk dengan suami barunya. Bapakku sibuk juga dengan istri barunya. Aku jadi anak terlantar seperti ini. Potong kompas, putus asa, narkoba, kenakalan remaja, geng, dan seterusnya. Hilanglah harapan masa depan. Kenapa? Silaturahim terputus. Nauzubillah. Kisah-kisah hidup seperti ini banyak, Bapak. 210.000 pasang perceraian setiap tahun, Bapak. Yang kawin 2 juta orang setiap tahun. Silaturahim. Ini dia. Apa sih yang kita cari? Enggak ada yang sempurna, Bapak. Dapat istri baru, artis, 3 bulan, Masya Allah, cantik secantik, tapi makan hati. Istriku yang lama enggak kayak gini, tapi udahlah. Istrinya juga begitu, Masya Allah. Direktur, ternyata di mana ada pulau, di situ ada istrinya. KDRT lagi. Enggak ada yang sempurna. Jangan-jangan apa yang kita miliki sekarang, itu yang terbaik dari Allah. Satu orang itu bisa kita bicarakan keburukannya 24 jam gak cukup, Bapak. Kalau yang bicarakan musuhnya atau kata benci yang berbicara, gak ada baiknya orang. Tapi orang yang sama kita bisa bicarakan kebaikannya 24 jam gak habis. Kalau cinta yang berbicara atau temannya berbicara. Ini artinya tidak ada yang sempurna. Apa sih yang kita cari? Hidup ini cuma sejengkal kok. Mengorbankan anak, keluarga. Ya. Penyesalan. Coba lihat. Orang yang kawin cerai. Kebahagiaannya nggak pernah ada. Mitakan Galida itu istri pertama. Suami pertama. Mikirlah. Apa sih yang kita harapkan? Nah ini ayat ini penting. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala fil ard. Ya. Di sini disebutkan wa yusuna fil ard bidzulmi wal ma'asi. Jadi kalau kita memutuskan silaturahim dengan Rasulullah, lakukanlah semua yang dilarang oleh Rasulullah. Lakukanlah sesuatu yang dilarang oleh ustadz guru kita. Lakukanlah sesuatu yang dilarang oleh pesan orang tua kita. Itu yang disebut dengan yufsiduna fil ard. Merusak. Membuat kerusakan di muka bumi ini bukan membakar pohon saja, tapi merusak tatanan-tatanan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Ulaika lahum laknatullah wa lahum su'udar. Itu dilaknat oleh Allah. Ya. Senang sekali pagi hari ini. Pak Hasanuddin itu sangat bagus. Suaranya sangat bagus, baik. Menyuarakan pesan-pesan emosional seperti tadi. Nah, jadi lain kan jadinya ayat ini setelah kita baca. Oh ternyata begitu ya. Ya iya. Begitu kita lahir di muka bumi ini, komitmen kita harus mengabdi kepada Allah. Nah setiap hari kita lakukan pelanggaran lebih banyak atau ketaatan lebih banyak. Ya, bersyukurlah Bapak Ibu yang di sini. Mudah-mudahan kebajikannya masih dominan daripada dosa maksiat dan kebohongan publiknya. Barangkali. Allahu a'lam, hanya kita yang tahu dengan Tuhan diri kita.
Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u yaqdir. Allah lah yang meluaskan rezeki dan menyempitkan siapa yang dikehendaki. Siapa yang ingin dilapangkan, dia bersutur rizq. Perhatikan Bapak Ibu. Di sini Allah mengatakan dia bersutur rizq, diluaskan rezekinya. Bukan wa yazid, Allahu yazidur rizq. Ya, lain tuh Bapak Ibu konotasinya. Allahu yazidur rizq. Allah menambahkan rezekinya. Apa artinya bertambah, bertambah dan bertambah banyak, tapi tidak berkah. Redaksi yang digunakan Al-Quran ini sangat manis. Allahu yabsutur rizq. Allah melapangkan, meluaskan rezeki. Termasuk di situ kelapangan dada. Sedikit tapi diterima dengan lapang dada, itu jauh lebih nikmat daripada banyak, tapi diterima dengan hati yang sumpah. Rumahnya mewah, luas pekarangannya. Mungkin ada lapangan golf. Tapi kalau hatinya sumpah, rumah besar, putih, banyak kamarnya. Tapi perasaannya kayak di rumah sakit. Bersih, banyak kamarnya. Tapi isinya orang-orang sakit. Dia hanya berantem suami istri. Anaknya juga ikut bapak. Supir pun juga berantem. Pembantunya cakar-cakaran. Tukang kebun. Rumah besar seperti itu terasa neraka kan. Terasa rumah sakit. Hari Senin Mercy, Selasa BMW, ya, Rabu Alphard, apalagi Minggu mobil balap, motor Harley Davidson. Ya, tapi di atas kendaraan mewah, ya, tidak ada kelapangan. Yang ada adalah kesempitan, sumpah. Mercy, tapi perasaannya di ambulans. Ambulans itu kalau bukan orang mati, orang setengah mati kan. Nggak ada nikmatnya. Maka itu yang kita cari itu bukan yazidur rizq, tapi ia bersutur rizq. Yazid itu menambah kuantitas, tapi tanpa kualitas. Tapi kalau ia bersutur rizq, kuantitas dan kualitas sekaligus. Ya, Allahu ya bersutur rizq liman yasha, kepada siapa yang dikehendaki untuk itu. Ya, yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki itu? Masa sih kekasihnya Allah akan dikasih yang buruk? Dan sebaliknya, masa sih orang yang suka berdosa dikasih yang baik? Memang kelihatannya menurut pandangan kita baik, istrinya artis, mobilnya Pondok Indah, anaknya di Amerika. Tapi apa yang terjadi? Kita nggak tahu. Suaminya punya boyfriend, istrinya nggak mau kalah. Anaknya tuh sindikat. Pensiun. Nggak boleh makan nasi, Pak. Ini gula. Nggak boleh makan daging, Bapak. Kolesterol. Pak, itu sayur mayur itu nggak boleh. Asam uratnya tinggi loh, Pak. Bahaya. Nggak boleh pakai AC. Batuk. Panas tuh. Anak pertamanya autis. Anak keduanya langganan kriminal narkoba. Masya Allah. Istrinya profesinya dandan. Neraka sebelum waktunya. Itu namanya baiti nari, rumahku neraka. Pergi cepat ke kantor. Tidur di ruang tamu. Pulang paling terlambat, tiduran di ruang tamu. Kenapa? Istananya kok istrinya datang. Mana amplopnya? Kejar setoran. Marah-marah. Siapa yang mau pulang lebih awal?
Apalagi kalau pejabat. Kadang kerjanya marah. Sementara sekretaris di kantor mungkin pijit-pijit, pakai handuk panas dan seterusnya. Bagaimana nggak rusak seorang suami? Yang bikin rusak itu bukan orang lain, mungkin kita juga. Saking lamanya kita bersama dengan suami, mulut kita kasar, tindakan kita juga sama, kasar. Sementara ada orang lebih mudah molek di kantor atau di luar kantor sana, memperlakukan seperti raja. Udah. Jadi mari kita mengevaluasi. Yang kita butuhkan itu, ya basutur rizq, bukan yasidur rizq. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal akhirat. Wa mal hayatud dunya bil akhirah illa mata. Ini kita diingatkan. Mereka itu bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan di dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu hanyalah kamuflase, kesenangan sementara. Ya, itu tadi saya katakan. Apa sih yang kita cari? Dunia ini bukan tempat untuk memanen. Dunia ini tempat menanam, bukan memanen. Dunia ini menanam, akhirat nanti memanen. Panennya surga. Nggak mungkin kita menanam bibit surga masuk neraka. Nggak mungkin kita menanam benih-benih neraka, ya, mau masuk surga. Apa yang kita tanam, menanam benih surga, ya surga panennya. Menanam bibit neraka, ya neraka panennya nanti. Apa yang kita tanam, itu yang kita akan panen. Nah, sekarang evaluasi. Masa lampau kita lebih banyak menanam apa? Bibit surga atau bibit neraka? Hanya Allah yang tahu dan kita. Jangan-jangan bibit nerakanya lebih banyak. Nauzubillah. Tobatlah. Nah. Wa yaqulu alladziina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha yudhillu man yasha'u yahdi ilaihi man anab. Orang-orang kafir itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya pada Nabi Muhammad itu tanda mukjizat dari Tuhan? Katakanlah sesungguhnya Allah itu menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertobat kepadanya. Yang lain tunduk kepada Pak Hasanuddin. Ya tuh, saya suka itu. Apalagi karya kita tuh enak bacanya. Itu istirahat benar masuk di Zoom ini. Rekreasi spiritual banget ikuti Zoom ini. Ya, Pak Prof. Ya. Tapi yang lain, ngapain sih? Pak Nasar lagi, di mana-mana dia. Aku nggak nyambung tuh. Dia bicaranya di awan melulu. Kita kan di bumi. Ya, itulah. Bahasanya orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah beda tuh dengan bahasanya orang yang tidak diberi petunjuk. Ya, itulah sebabnya disebutkan di sini bahwa ya, innallaha yudhillu man yasha, Allah memberikan penyesatan terhadap siapa yang dikehendaki, wa yahdi man yasha, Allah diberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Siapa itu? Man ana, dia kehendaki menunjuki orang-orang yang bertobat kepadanya. Jadi di sini ada bedanya, Bang. Yudhillu man yasha, menyesatkan siapa yang dikehendaki, wa yahdi ilaihi man anab. Nah, kenapa Tuhan tidak mengatakan innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man yasha? Supaya setingkat itu ya. Innallaha yudhillu man yasha, Allah memberikan kesesatan terhadap yang dikehendaki. Mestinya kan juga Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki kan. Tapi ini enggak. Ini buktinya bahwa petunjuk Allah itu enggak gratis. Surga itu enggak gratis. Harus dibayar. Bayarnya apa? Bukan uang, tapi pertobatan. Wa yahdi ilaihi man anab, menunjuki orang-orang yang bertobat kepada Allah. Apa artinya man anab? Ya, kalau tobat itu kan nggak paham kita artinya bahasa Arab ya. Apa yang dimaksud taubat? Dari kata taba ya tubuh. Dari kata taba itu membentuk anaba. Anaba itu mengembalikan dirinya kepada Allah.
Jadi Allah memberi petunjuk kepada orang yang mau sadar lalu mengembalikan dirinya kepada Allah. Ya Allah, inilah hamba-Mu. Engkau Maha tahu jumlah dosa yang pernah dilakukan. Hanya Engkau yang tahu. Sekarang hamba-Mu pulang. Hamba-Mu menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Mu. Karena memang kami tidak punya Tuhan selain Engkau. Terserah Engkau ya Allah. Jika Engkau akan menyiksa hamba-Mu di neraka, itu hak-Mu. Engkau Tuhan, aku hamba. Dan memang pantas aku disiksa di neraka. Berpotan dosa, berlumpur dengan dosa di masa lampau aku. Terserah Engkau aku pasrah. Aku mencium kaki-Mu ya Allah dalam sujudku. Memasrahkan diri ini kepadamu. Tapi jika Engkau akan memaafkan hamba-Mu ini, memang Engkaulah Tuhan Maha Pemaaf dan Pengampun. Terserah Engkau ya Allah. Nah, itu yang disebut man'anat. Sebesar apapun dosa kita, serahkan dirinya kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Itulah yang disebut man'anat. Ingat Allah dalam hadis qudsi. Orang yang mendatangi aku sejengkal, orang yang kembali menyerahkan dirinya kepada aku satu jengkal, aku akan dekati satu siku. Orang yang mendekati aku satu siku, aku akan mendekatinya satu lepah. Orang yang melakukan anab, perjalanan pulang, mengembalikan dirinya kepada aku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Bagaimana cintanya seorang ibu terhadap bayinya. Cintaku, kata Tuhan, jauh lebih dalam daripada cinta ibu terhadap bayinya. Man ana. Jadi tidak ada dosa besar jika yang datang itu adalah Tuhan Maha Pengampun. Dan Allah akan menjemput hambanya yang kembali kepadanya. Itu yang disebut dengan wa yahdi man yasha. Maukah kita kembali kepada Allah? Maukah kita sadar ya Allah, inilah hamba-Mu. Terserah Engkau. Hamba-Mu malu. Engkau telah memberikan kepada aku semuanya. Tapi aku mempersembahkan dosa maksiat semuanya juga kepada-Mu. Aku malu terhadap-Mu. Aku tersiksa rasa malu terhadap-Mu. Bahkan aku merasakan aku lebih memilih disiksa di lumpur neraka daripada diderah rasa malu terhadap-Mu. Itulah orang yang taubatnya taubat istijabah. Taubat karena takut neraka itu namanya taubat inabah. Tapi taubat karena takut disiksa diderah oleh perasaan malu terhadap Tuhannya, itulah taubat istijabah. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang mendapatkan taubat istijabah. Ya Allah. Terakhir, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tentram dan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ini enggak mengunukit nih. Biasa-biasa. Coba kalau kita lihat di dalam tafsir, ini pembahasannya. Bapak Ibu, ini ada 1, 2, 3 halaman. Dia bagi tum'aninah. Bermacam-macam pembagian di sini. Dia mengutip beberapa pendapat. Hakikatul dzikr ma tatma'inna bima'nahul qalb wa tajalla min haqaqi sahabi anwar samahir rabb. Wa qala al-Wartajibi in kana al-iman min hayatul i'tiqadi fatama'ninul qalbi bidzikr wa in kana min hayatul musyahadah fatama'ninul qulubi billah wa kashfu wujudi fatama'ninul iman li-tafakkur wal i'tibari min ni'mati ahli al-yamin wa tuma'ninul 'iyan li ahli syuhudi wal istibsar min khasatil muqarrabin. Ya Allah, ahlul ula yastadilluna
bil asya'i ala Allah wa al-thaniyati yastadilluna billahi ala al-asya' fala yarawna illa mudharrul asya'. Ya, wa syattan baina ma yastadillu bihi aw yastadillu alaihi al-mustadillu bihi araf al-haqqu li ahli. Masya Allah. Wa athbata al-amr min wujudi asli wal istidlalu alaihi min adami wusuli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yastadillu alaihi wa mata ba'udat wa mata ba'du hatta takuna al-athari hiya allati tasulu ilaihi kama fil hikam. Nah itu juga kutip dengan pendapatnya Ibnu Athaillah di sini. Nah, ilahi kaifa yastadillu alaika bima huwa fi wujudi mustaqarru ilaika yakuna li ghairika min adh-dhuhuri ma laysa laka hatta yakuna huwa al-mudhar. Ini sering baca syarah hikam, apa namanya itu? Ya, syarah hikam. Banyak di sini ada yang disebut dengan al-qurb wal unus, ada ahlul muraqabah min az-zuhdi was salihin, dan juga ada ahlu tuma'nina asyhudu ala qismaini. Mungkin nanti satu saat saya akan jelaskan supaya saya yang kalau tidak jelas ini tidak tuntas. Kalau ini kita bahas pembahasan tuma'nina itu asyik. Kan ada ayatnya juga. Kan ayatnya begini. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat itu untuk mengingat aku. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah dengan mengingat diriku engkau akan memperoleh hati yang tenang, tumaknina. Ya, apa yang dimaksud tumaknina? Apa yang dimaksud zikir? Zikir nanti kan beda dengan wirid, beda dengan tafakkur, beda dengan tadakkur. Ya. Jadi saya kira insya Allah pada kesempatan lain mungkin kita ketemu lagi lebih luas lagi Pak Sandi. Hanya ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas uraian dan pencerahan yang disampaikan pada pagi hari ini, sehingga insya Allah dari apa yang kita dapati dari ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-29 pada pagi hari ini, bertambah pula pemahaman kita atas pencerahan ini. Nah Ustadz, mohon izin, apakah ada waktu untuk acara tanya jawab kali ini Ustadz? Ya, silakan. Baik, kami mencoba Ustadz, ini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk di dalam kolom chat ini. Kami ingin membacakan pertama dari Pak Kunto nih Ustadz. Beliau menanyakan bahwa kenapa di dalam Al-Quran mengenai kehidupan dunia dalam hal ini ladang amal ditonjolkan dengan kesan seolah-olah mengecewakan, seperti misalnya kesenangannya sangat sedikit, bahwa dunia ini hanya permainan, senda gurau dan sebagainya, dibandingkan dengan spirit yang memotivasi, yaitu yang menyebutkan dengan menjadikan sebagai umat unggulan. Nah, di mana di sini beliau menyampaikan catatan juga predikat khairul ummah mengalami degradasi seiring dengan perjalannya waktu. Mohon pencerahan Ustaz atas pandangan yang demikian. Iya, bagus sekali Pak Kunto. Memang satu sisi kita diminta untuk menjadi khairul ummah. Khairul ummah itu the ideal people ya. The ideal people itu umat yang istimewa ya. Umat yang istimewa itu kan harus profesional. Yang profesional itu harus menyiapkan waktu untuk belajar banyak tentang ilmu-ilmu keduniaan, menjadi ekonom, menjadi arsitektur, menjadi dokter, spesialis, dan sebagainya. Nah, untuk mencapai prestasi yang puncak itu kan perlu energi, perlu waktu yang sangat panjang, ya kan. Nah, sementara waktu hidup kita itu kan sangat terbatas. Nah, sementara Pak Kunto tadi mengatakan, dunia ini kan hanya sementara. Ya, jadi kita diingatkan oleh Imam Syafi'i, i'mal li dunyaka ka'annaka tamutu ghada. Saya ulangi, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa i'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghada. Ini bukan hadis loh Bapak Ibu. Ini syair pepatah Imam Syafi'i. Tuntutlah duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Dan tuntutlah akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Jadi jangan dipertentangkan ya. Jadi kita mencari dunia itu secara maksimum, karena dunia mir'atul akhirah. Dunia itu pemandangannya akhirat. Jalan menuju akhirat itu adalah dunia. Logikanya makin bagus dunia kita itu semakin
berpotensi menciptakan jalan licin menuju surga, akhirat yang lebih baik kan. Ya, logikanya juga semakin krusial dunia kita, semakin krusial juga mendapatkan puncak-puncak surga. Puncak surga itu ada sedekahnya di situ, ada hajinya di situ, ada zakatnya di situ, ada sedekah infak jariyah, wakaf, ya, kemudian juga ada eh, wadiah dan seterusnya, mudharabah, musyarakah. Itu semuanya kan ada 27 itu. Sistem perekonomian Islam yang harus pundi-pundi ini dihidupkan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara kita kan. Nah kalau itu semuanya, itu dunia itu. Tetapi jangan salah bahwa dunia itu adalah dalamannya akhirat. Kita jangan mempertentangkan dunia dan di akhirat. Kita menjadi dokter spesialis, kalau perlu hiper spesialis, tapi kita juga beribadah di situ. Ya, kita membantu orang menjadi sempurna, menjadi khalifah. Tidak mungkin orang sempurna menjadi khalifah kalau buta. Mana lebih bagus menjadi pemimpin, orang buta atau tidak buta? Ya harus sebaiknya maksimumkan orang melek itu kan. Nah, kalau orang ada dokter spesialis mampu memelekkan orang buta, itu amal jariah tuh. Ya. Ada orang jantungan, mestinya umurnya pendek, tidak bisa mengerjakan berat-berat, tapi ada dokter ahli jantung, berhasil menolongnya, dia bisa menjadi manusia produktif kembali. Itu amal jariah, itu dirinya sebagai khalifah. Nah pada saat yang bersamaan kan juga dia abid, dokter spesialis, engineering profesional, tapi salat Jumatnya bagus, sedekahnya bagus. Nah itu dunia akhirat itu. Jadi kita jangan membelah dua, urusan dunia lain, urusan akhirat lain. Profesor, apapun bidang studinya itu, ya selalu terpaut dengan Allah. Jadi apa ya, dunia ini adalah akhirat datang lebih awal. Nah itu resepnya itu. Bagaimana menjadikan dunia ini adalah rumah akhirat kita yang menjemput kita lebih awal. Sajadah itu kapling kecil surga menjemput kita. Selesaikanlah seluruh penderitaannya di atas sajadah. Itu sajadah itu kapling kecil langit turun dari bawah untuk menjemput kita naik terbang ke atas tuh. Nah, itu sajadah itu. Nah, siapa yang menyelesaikan urusannya di sajadah, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, maka jadilah beban yang menggunung di pundak itu berterbangan bagaikan kapas, sangat ringan. Jadi kiat-kiat menjalani hidup dunia ini harus ada. Maka itu ada hadis Nabi kan, man arada dunia falahi bil ilm, siapa yang menghendaki kesuksesan dunia hendaklah dengan ilmu. Wa man arada al akhirah falahi bil ilmu, siapa yang ingin sukses di akhiratnya dengan ilmu. Wa man aradahuma falahi bil ilmi, bagaimana barang siapa yang ingin mensukseskan dua-duanya dengan ilmu. Nah, sudah konglomerat. Ahli sedekah, bayangkan. Kalau konglomerat itu ahli sedekah itu dahsyat. Tapi kalau pengemis ahli sedekah, apa yang mau disedekahkan? Ya, dalam bentuk materi kan. Mungkin doanya. Nah, jadi saya kira bagus pertanyaannya Pak Kunto. Satu sisi kita diminta untuk menuntut dunia yang profesional dengan waktu, keterampilan, talenta yang sangat bagus. Tapi ada ayat yang menafikan, dunia itu kan sementara. Lihatlah dalam perspektif yang lainnya. Memang kalau dibandingkan dengan nikmatnya surga, nggak ada artinya nikmatnya dunia ini. Ya, dibandingkan dengan penderitaan kita di dunia ini, nggak ada artinya penderitaan dunia dibanding penderitaan di neraka. Jadi itu maksudnya. Ada ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Itu hadis. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Apa artinya? Penjara bagi orang beriman. Ya. Sehebat apapun penderitaan orang di bumi ini, nggak ada artinya penderitaan di neraka. Makanannya, minumannya api kan. Tapi sebaliknya, senikmat apapun kenikmatan di dunia ini,
itu masih seperti orang miskin dibandingkan dengan kekayaan yang ada di surga. Taruhlah misalnya, siapa orang paling kaya di dunia, itu paling miskin di surga. Ya. Siapa orang yang paling menderita di dunia, itu paling bahagia di neraka itu. Itu yang disebut ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Nah, Imam Syafi'i, tuntutlah duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, tapi tuntutlah akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Jadi harus dikombin. Saya mencoba mengelaborasi hadis ini Bapak Ibu di Masjid Istiqlal. Lantai dasar, lantai basement Istiqlal, dunia, situ ada koperasi, ya, ada e-commerce di situ, ada IMOS, ada Meta Istiqlal, ya. Jadi ibu bisa beli ikan di Istiqlal, beli kebutuhan pokok di Istiqlal, cuma klik, ya, handphonenya, ya, ojek akan mengantarkan. Nggak ada gudang ikan di Istiqlal, gudang beras nggak ada. Manajemennya ada, yang kita sebut dengan IGF, Istiqlal Global Fund. Jadi administraturnya IGF itu nanti akan mengantarkan beras, ya, daging apa, ojek lebih murah daripada harga pasar, halal, membeli sambil beramal, dikelola oleh anak-anak muda. Ya, kuliner terbesar di Jakarta adalah Istiqlal. Ya, itu obsesi kita ke depan. Sekarang sudah mulai. Jadi ada kegiatan-kegiatan meeting profesional. Ya, kita dapat proyek untuk ribuan sertifikat halal para penyelah halal. Jadi ini lembaga-lembaga pendidikan swasta kita berikan training spiritual supaya menjadi manusia yang benar. Sekarang udah penuh di Istiqlal itu, tentara, polisi, semuanya kita training, rohis-rohisnya, bahkan sampai ke Amerika, kita ke Eropa melakukan training. Itu ada income di Istiqlal. Jadi level bawahnya Istiqlal itu, ya, sudah mulai bicara dolar sekarang. Tapi begitu kita naik ke ruang atas, lantai utama Masjid Istiqlal, setiap malam Jumat itu ada istighosah, salawat Nabi, ya, ada salat lail, ada i'tikaf 24 jam. Ada bimbingan dari jam 2 malam kita salat tahajud di situ. Ya. Qari-qari internasional, imam-imamnya kita rekrut semuanya. Siapapun yang mau belajar kursus bahasa Inggris, Cina, dan Arab gratis di Istiqlal. Nah, jadi di lantai utama Istiqlal itu seperti kita berada di akhirat. Tapi di lantai bawah itu kita seperti berada di puncak dunia. Jadi Rabbana atina fid dunya di lantai bawah, wa fil akhirati hasanah di lantai 2, lantai utama masjid. Nah, ini kita mencontoh Masjid Nabi. Masjid Nabi kan seperti itu juga. Hanya sekitar 10% digunakan untuk kepentingan ibadah mahta salat, tapi selebihnya Masjid Nabi itu, ya, lembaga pendidikan, mulai dari TK sampai orang tua, tempat kursus kecantikan, tempat kursus bahasa, tempat kursus keterampilan senjata canggih, dibuat di masjid itu. Pabrik senjata canggihnya Nabi itu di masjid. Ya, meng-hire sampai konsultannya dari Persia, itu luar biasa. Kemudian juga pundi-pundi amal, Baitul Mal, yang dikelola oleh direkturnya Abi Hurairah itu. Dia mengelola space, ada perumahan, ada semacam penginapan dari orang luar negeri, penginapan dari kampung-kampung. Ya. Orang yang sakit perut ketahuan di Masjid Nabi. Masjid Nabi itu berfungsi sebagai rumah sakit. Korban perang dijahit di Masjid Nabi. Penjara, tawanan perang dirantai di masjid. Pengadilan, seluruh pengadilan
pidana perdata, ahwalus syahsiyah, private law, itu diputuskan di masjid. Seluruh jenjang pendidikan sekolah di masjid. Balai pertemuan, kawinan, segala macam di masjid Nabi. Latihan perang-perangan, bela diri, karate, semacam gulat itu, semua di masjid. Itu hadis Bukhari Muslim. Besok Nabi perang, latihan peperangannya di masjid. Kalau di luar lapangan nanti bocor rahasianya oleh musuh. Menara masjid Nabi bukan hanya dipakai bila menyampaikan azan, tapi dari ketinggian itu, sahabat naik, rumah mana yang tidak pernah berasap dapurnya, rumah mana yang selalu berasap dapurnya turun. Kenapa berasap dapurnya? Alhamdulillah, kafilah kami baru pulang dari luar negeri, banyak yang bisa kita masak. Di seberang masjid, 3 hari nggak pernah mengepul asap dapurnya, nggak ada yang bisa dimasak. Oh ya, terima kasih, kami diinformasikan. Jadi menara-menara masjid itu bukan gagah-gagahan situ, tapi sosial kontrol. Itu manajemen Nabi, sosok figur lahir mendahului waktunya. Itulah ciri-ciri pembaharu, selalu mendahului zamannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pertanyaan Pak Kunto sangat bagus ya. Jangan mempertentangkan. Satu sisi dunia ini adalah nggak ada artinya apa-apa. Memang kalau dibanding dengan surga, tapi juga kita harus menciptakan khaira ummah, karena surga yang istimewa ditentukan oleh kekuatan dunia yang perfect. Jadi jangan menjauhi dunia, belajar filsafat, tasawuf, apapun, tapi jangan pernah meninggalkan dunia. Dunia itu penting. Tanpa dunia nggak mungkin rukun Islam terkabulkan, terijabah. Nggak mungkin kita menjadi muzaki, hanya mustahik. Tidak mungkin jadi wakif, hanya mauquf alaih, penerima manfaat wakaf. Nah, manusia yang perfect itu ya seperti yang disampaikan Nabi. Masjid itu harus diberdayakan. Tapi jangan diberdayakan masjidnya, masjid yang harus memberdayakan umat. Dibalik tuh. Jangan kita yang memberdayakan masjid. Ayo masyarakat bangun masjid. Harus dibalik. Masjid yang harus memberdayakan umat, bukan umat yang memberdayakan masjid. Itu masjidnya Nabi. Bedanya masjid kita dengan masjid Nabi. Masjidnya Nabi yang memberdayakan umatnya. Kalau kita yang memberdayakan masjid. Itu pun juga lama baru selesai. Sampai sekarang juga belum jadi. Jadi kita masih memberdayakan masjid. Nah, Nabi masjid yang memberdayakan masyarakat, memintarkan anak-anak gadis keterampilan sama kulit, keterampilan bahasa, keterampilan kecantikan, ya, dan sebagainya. Jadi itulah contoh kita Nabi Muhammad SAW. Dunianya Madinah sukses, eksportir terbesar pada waktu itu dalam bidang kerajinan adalah Madinah. Padahal di situ Nabi. Jadi Nabi sebagai kepala negara, panglima angkatan perang, dan juga sebagai Nabi dan juga sebagai Rasul, tapi juga adalah seorang guru, seorang suami, seorang kakek, ya, dan seorang anak. Seluruh kapasitas ada pada Nabi, kapasitas itu perlu kita contoh. Mari kita mencontoh Nabi, maka sukses dunia akhirat kita akan capai. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Mohon izin pertanyaan berikutnya Ustadz. Ya. Ini saya mencoba menggabungkan nih Ustadz, ada pertanyaan disampaikan oleh Pak Kristiono dengan Ibu Novita Damayanti. Benang merahnya sama Ustadz, mengenai perjanjian primordial ketika kita masih berada di alam ruh, ketika kita telah bersaksi kepada Allah dengan menjawab pertanyaan Allah, alastu birabbikum itu Ustadz. Nah, yang disampaikan adalah Pak Kristiono bahwa bagi kita umat Islam saja baru mengetahui hal ini setelah kita mendapati di dalam surah Al-A'raf itu sendiri dan kemudian setelah mendapatkan penjelasannya. Nah, sehingga Pak Kristiono dan Ibu Novita Damayanti ini memiliki pertanyaan yang sama. Bagaimana Ustadz kalau seandainya sampai dengan akhir kehidupan kita seseorang itu tidak mengetahui
bahwa sudah adanya perjanjian primordial itu sendiri. Dan apakah sesungguhnya di dalam kehidupan ini, sesungguhnya Allah menjadikan juga bagian dari alam semesta ini segala sesuatu yang kalau seandainya kita mampu menelisiknya, bahwa itu adalah perjanjian kita. Dan bagaimana kaitannya dengan pemahaman perjanjian ini sendiri dengan keberadaan nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalam Al-Asma'ul Husna itu, Ustaz. Iya, mengelaborate Asmaul Husna dengan perjanjian primordial tadi itu tidak ada kesulitannya sama sekali karena memang satu paket kok. Iya. Kalau orang itu dituntun oleh nuraninya, jelas kok itu siratal mustaqim itu di mana. Tapi kalau terkontaminasi oleh ego, nafsu, akal, kaburlah siratal mustaqim kita itu. Apa yang kita lakukan pagi hari ini adalah membersihkan nurani sebetulnya. Saya menganggap bahwa pengajian seperti ini bukan hanya sekedar mendapatkan knowledge, tapi juga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kita akan cari itu sebetulnya ada 3, Bapak Ibu. Ada yang disebut ilmu, knowledge, itu yang paling rendah. Yang kedua ada yang disebut dengan ma'rifah, olah batin, suatu pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari olah batin. Tapi ada yang disebut dengan al-fahm. Faham itu ada sedikit distorsi, reduction. Mereduksi pengertian paham itu. Ada yang disebut al-fahmu di dalam Al-Quran dan dalam hadis itu. Itulah informasi yang paling valid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut al-fahmun nabiyyin, diperoleh langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan wahyu, fahmun nabiyyin, pemahaman yang sangat luar biasa, 100% benar, hakul yakin. Lalu ada lagi divine knowledge, tapi itu namanya ma'rifah, 95% benar, maka itu disebut dengan ainul yaqin, ma'rifah itu divine knowledge. Tapi ada juga yang disebut dengan tafhim, bahwa pemahaman mendalam seperti insya Allah di sini ya, kita mencoba melakukan comprehensive study dengan berbagai teks dan naskah, akhirnya konklusinya seperti apa. Jadi masih ada deduksi-deduksi akal, tapi juga di bawah tuntunan Al-Quran dan hadis, maka itulah nanti yang disebut dengan ilmu. Jadi ilmun, ma'rifah, kalau orang Syiah menyebutnya irfan, sama aja tuh. Dan al-fahm. Al-fahmu itu adalah directly dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, genuine, original, asli, dan tidak ada campurannya. Tapi kalau melalui olah nalar, olah batin, akhirnya kita memperoleh melalui dauk kita, ya spiritual knowledge kita itu yang berbicara, maka itu disebut dengan ma'rifah. Itu lebih berkah tuh. Tapi kalau deduksi akal, kombinasi direction Nabi dan Allah ya, ada Al-Quran dan hadisnya, itu yang disebut dengan ta'lim. Ta'lim prosesnya itulah yang mendapatkan nanti ilmu. Jadi ada ilmun, ada ma'rifah, dan ada fahmun. Jadi kalau kita membahas Indonesia kan paham, paham itu cenderung berarti knowledge, understanding. Al-fahmu itu lebih tinggi daripada sekedar understanding. Lebih tinggi dari sekedar verstehen. Verstehen apa itu? Ya, hermeneutik itulah. Verstehen. Lebih tinggi daripada ma'rifah. Jadi yang paling tinggi itu adalah faham. Pemahaman yang mendalam. Kata faham jangan diartikan al-fahmu diterjemahkan dengan faham. Faham itu adalah human knowledge.
human understanding. Tapi kalau al-fahmu itu adalah divine knowledge, originally dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi. Karena itu primordial, perjanjian primordial itu kalau kita bersihkan betul terkait dengan ayat pensucian batin tadi, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, maka kita akan memperoleh kesadaran yang bertingkat-tingkat atas itu. Karena saya pernah jelaskan kan bahwa kesadaran itu berlapis-lapis. Sadar dalam arti to wake up. Wake up itu bangun tidur, bangun. Oke, bangun. Sadar kan? Tapi belum salat. Salat. Akhirnya salat. Itu sadar lagi. Tapi apa ya? Insaf lah. Ya, ada aware-nya di situ. Awareness-nya sudah mulai muncul. Not only to wake up, but awareness-nya sudah muncul. Kok sudah selesai salatnya? Ya anak-anak kan, sadarnya anak-anak itu udah kok berdiri, ruku, sujud, duduk, salam, sudah selesai. Jangan bicara khusyuk terhadap anak-anak. Udah kan, Allah, Assalamualaikum, udah selesai. Itu sadar di level kedua. Ya. Sadar, lama banget salatnya. Kenapa basah air matanya? Padahal saya menikmati salat subuh, malam Jumat. Ya, tadi imam kita, ya, masjidnya Pak Hasanuddin, enak sekali imamnya. Bacaannya juga surah sajadah, sujud, tilawah. Masya Allah. Nah itu sadar juga, tapi sudah dalam bentuk consciousness. Ya. Tapi ya masih ingat yang lain-lain. Di atas kesadaran itu masih ada lagi. Ya. Sadar yang di atasnya itu ada realizing. Realizing itu udah nggak ada yang dilihat selain Allah. Dalam benaknya hanya ada Allah. Itu realizing. Udah not only understanding, deep understanding di atasnya lagi, tapi dirinya seperti nggak ada jarak dengan Tuhan. Dan ada lagi sadar lebih tinggi lagi dari itu, yaitu annihilate, fana, apa ya, saking sadarnya sehingga dia tidak sadar siapa di sekitarnya. Saking sadarnya dia tidak sadar, ini nih, aku sudah harus bangun nih, sujud. Saking rukunya panjang, seperti Rabi Adawiyah pernah ruku itu, salat sunat, sesudah salat isya, nanti dibangunkan sadarnya oleh muazin subuh. Asyik dalam rukunya itu menyaksikan apapun, nggak tahu. Kalau Nabi salatnya itu kan seperti melihat istana Allah, Arash. Jadi ketika sajadah tempat sujud kita itu berubah menjadi monitor, isi monitor sajadah yang kita tempat sujud itu nanti itu pemandangan Arash, istana Tuhan, nggak terasa itu kalau 24 jam ruku. Nah, itu ada riwayat dari sufi perempuan namanya Rabi Adawiyah. Ya. Mulai sudah salat isya dia ruku, nanti salat subuh dibangunkan, disadarkan oleh muazin. Disangkanya sebentar sujudnya, padahal itu sudah semalaman. Nah kita kan sebaliknya, ya, imam sujudnya lama-lama, saya nggak salat di tempat ini lagi. Imamnya kok lambat. Cari Allah yang kejar-kejaran ngebut itu yang dicari. Ya, jadi ternyata di atas sadar annihilate ini masih ada di atasnya, yaitu apa yang disebut dengan al-baqa. Baqa itu apa ya bahasa Inggrisnya itu kan? Sudah nggak ada bahasa Inggrisnya karena memang Inggris itu logika ya, Barat nggak ada bahasa spiritual puncaknya itu. Annihilate tadi sudah diartikan dengan baqa, fana. Sadar kalau bahasa tasawufnya itu asahu ba'dal mahbu. Jadi sadar setelah mabuk. Rabi'ah tadi itu mabuk. Spiritual ketika ruku, dia dibangunkan oleh suara azan. Nah, Nabi setelah Mi'raj ke atas, turun ke bawah, itu namanya baqa. Jadi huwa basyarun lakal basyar. Dia manusia tapi tidak lagi seperti manusia biasa. Itu disebut dengan al-baqa. Jadi berapa itu? 6 tingkat kesadaran itu kan. Nah kita kesadaran berapa ini? Wake up, awareness, consciousness. Iya.
eh, apa itu understanding, deep understanding, kemudian juga annihilate, fana, kemudian juga musyahadah, appearance, menampakkan Allah, mukasyafah namanya itu. Mukasyafah terbagi lagi, ada musyahadah. Kalau mukasyafah itu sekonyong-konyong, cahaya muncul. Tapi kalau musyahadah, pori-pori pun bisa kelihatan. Tapi di atasnya masih ada lagi, yaitu ittihad. Yang melihat dan yang dilihat itu menjadi satu. Kalau masih melihat, berarti itu masih sampai di leher. Masih ada objek yang dilihat, masih ada yang melihat. Tapi kalau yang di puncak dari segala macam puncak, itu ada yang disebut dengan bahasa tasawufnya itu dengan qurbun nawafil. Dia sudah mampu, karena sudah menyatu dengan Tuhan, maka dia mampu meminjam basirahnya Allah, penglihatannya Allah untuk melihat, as-sam'ullah, pendengarannya Allah untuk mendengar. Itu namanya mencapai puncak qurbun nawafil. Tapi ternyata di atas puncak masih ada puncak. Inilah yang disebut dengan puncak pas dalam sejarah pencarian Tuhan, yang disebut dengan qurbul faraid. Kalau orang sudah sampai ke qurbul faraid, penyatuannya dengan Tuhan, bukan lagi meminjam pandangan basirahnya Allah. Bukan pandangannya Allah yang dipinjam, tetapi matanya Allah, ainullah yang digunakan. Bukan pendengarannya Allah yang dipinjam, tetapi udhunullah, telinganya Allah yang digunakan. Itu puncak pas banget itu. Dalam bahasa Arab itu basira itu penglihatan. Kalau ainun itu mata. Mana yang lebih tajam? Penglihatan atau mata. Ya. Mana yang lebih tajam? Pendengaran atau telinga? Ya. Qurbun nawafil menggunakan pendengaran Allah untuk mendengar. Ternyata puncak pasnya menggunakan telinganya Allah, udhunullah, untuk mendengar. Oh, jadi ada berapa itu? 6, 7, 8, 9 tingkatan. 9 tingkatan kesadaran dalam Al-Quran. Nah, kita berada di level mana, Pak Sanudin? Allah Masya Allah. Masya Allah. Masih boleh ada waktu kan? Silakan terakhir ya, Pak. Ustadz, ini saya ingin mengkombinasikan saja Ustadz ini. Yang pertama dari Pak Iqbal. Beliau menyampaikan, Ustadz, bahwa banyak sekali kadang-kadang dari para narasumber menyampaikan dengan terminologi Nur Muhammad gitu Ustadz. Nah, kira-kira hal apa saja yang kita perlukan Ustadz untuk kita bisa memahami dengan keberadaan terminologi Nur Muhammad dan Nur Ilahi ini sendiri, dan bagaimana kita bisa mendekatinya. Nah, kemudian kalau dari Ibu Erna Muhtar, apabila bisa diselipkan nanti, Ustadz, kalau seandainya memang terjadi kesenjangan antara membangun masjid dengan memberdayakan masjid, tips apa saja Ustadz yang bisa diberikan agar kita benar-benar membuat masjid itu berdaya gitu Ustadz, mencontoh atas apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Ini saja Ustadz pertanyaan terakhirnya. Iya, resikonya banyak guru, banyak terminologi. Tapi belajarlah banyak, maka kita nanti akan mengelaborate. Kadang-kadang juga ada sinonim-sinonimnya itu. Kadang-kadang kita bertikai pada hal yang dimaksudkan itu juga. Nah, itulah tidak ada ruginya kalau kita banyak mengkaji. Contoh Nur Muhammad. Itu ada 7 macam sinonimnya Nur Muhammad. Di satu tempat disebutkan Nur Muhammad. Kan ada hadis Nabi itu kan yang paling pertama diciptakan Allah itu adalah Nur Muhammad. Tapi yang paling pertama memanifestasikan segala sesuatu itu ialah apa yang disebut dengan Nufusur Rahman. Nufusur Rahman ya bisa dianggap selevel dengan Nur Muhammad, itu katakanlah sama untuk sementara ini. Ada lagi yang disebut dengan Al-Ayanut Thabitah, entitas-entitas yang permanen. Jadi second manifestation itu, the second step itu dari the step one itu adalah ahadiyah, itu adalah wahidiyah. Nah, ini juga wahidiyah itu juga selevel dengan Nur Muhammad. Jadi wahidiyah, Nufusur Rahman,
Alayan Thabita, kemudian juga apa tadi itu Nufusur Rahman, Nur Muhammad, Wahidiyah, itu sama itu semuanya itu. Ada lagi yang disebut dengan Alamul Amr, ada lagi nanti yang disebut dengan At-Tajalli Al-Awwal, ada lagi yang disebut dengan Al-Faid, ya apa itu namanya itu, itu ya tumpahan gitu, aliran gitu. Nah itu semuanya. Cuma kita sering bingung karena istilahnya kok banyak macam-macamnya itu ya. Padahal itu juga sih yang dimaksud itu. Logikanya seperti yang pernah kita gambarkan dulu. The black hole-nya itu adalah the mystery of the mystery itu ya. The secret of the secret itu yang disebut the black hole. Sirul Asrar. Dari Sirul Asrar itu nanti disebut Ahadiyah ya. The oneness and only. Nah, aku ingin melihat kuntu kanzan makhfiyan. Makhfiyan itu hadis Nabi kan, kuntu kanzan makhfiyan. Aku semulanya itu adalah gudang rahasia. There is no one know except me, of course ya kan. Tidak ada siapapun yang tahu selain aku. Lalu aku ingin mengenali diriku, maka aku memanifestasikan diriku dalam bentuk Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu juga adalah selevel dengan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu nanti, atau dari Asmaul Husna itu nanti mengalir. Allah maha luas, maka terciptalah laut untuk membuktikan Allah itu maha luas. Ada contohnya, luasnya samudra. Allah maha tinggi. Ya Al-Al, lihatlah langit begitu tinggi. Kembang-kembang cantik itu adalah Al-Jamal, maha indah. Besi, itu merepresentasikan Allah itu maha keras. Air, lembut, ya kan? Nah, jadi malaikat itu al-batin, nah, batu, al-zahir, iblis, oh itu al-mudil, maha menyesatkan, terciptalah iblis. Oh itu Musa, oh itu contoh al-hadi, maha pemberi petunjuk. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, entah itu iblis sampai malaikat, batu, manusia, gunung, itu adalah produk daripada Asmaul Husna. Window-nya dari Asmaul Husna. 99 mata air yang melahirkan alam semesta ini. Nah, Asmaul Husna itulah juga biasa disebut dengan Nur Muhammad, Alayan Tabita, Nufusur Rahman, ya, Wahidiyah, dan seterusnya. Nah, jadi Nur Muhammad itu bukan cahayanya Nabi Muhammad dalam arti Muhammad yang Nabi Rasul kita secara langsung, no. Sama juga dengan insan kamil, Bapak Ibu. Itu kan biasa diartikan insan kamil itu orang yang paling perfect akhlaknya, itu insan kamil. No. Dalam studi-studi keislaman atau tasawuf itu insan kamil itu not only person. Jadi apa ya bahasa Arabnya itu ya alam universal ini sendiri yang genuine ini adalah insan kamil yang tidak terkontaminasi oleh subjektiviti lingkungan, itu insan kamil. Jadi insan kamil ini adalah ada istilahnya itu dalam bahasa Arab itu apa ya, lupa, tapi insya Allah nanti kita bisa jelaskan juga ini sebetulnya. Nah itulah, nah kemudian mengenai masjid tadi ya, bagaimana caranya? Kalau saya sih, di dalam pandangan saya, bukan yang paling penting membangun masjid. Yang paling penting untuk kita bangun itu adalah as-sajid. Apa itu as-sajid? As-sajid itu orang sujud. Sajadah itu merebahkan kepala kita ke lantai, itu namanya sajadah, itu kata kerja itu. Kalau sajadah itu tulisan bahasa Indonesia, itu ya sajadah yang sering kita bawa-bawa itu pergi ke masjid, itu namanya sajadah, itu isim tuh, itu kata benda. Jadi sajadah
bisa isim, bisa fi'il. Kalau saja dalam pengertian sujud itu fi'il. Sajadaton, ditulis sajadah, itu isim. Tempat sujud itu as-sajid, ya, tempat sujud itu namanya masjid. Orang yang sujud itu disebut dengan as-sajid. Jadi as-sajid itu Bapak Ibu lebih penting dibangun daripada masjid. Kenapa? Al-ardu masjidun. Permukaan bumi itu masjid. Jadi tanpa membangun masjid, selalu ada masjid. Pematang sawahnya petani itu masjid. Perahu nelayan itu masjid. Pesawatnya pilot itu masjid. Di mana ada permukaan bumi, di situ pasti ada masjid. Jadi masjid itu tempat untuk mewadahi orang yang akan sujud. Tentu kita perlukan masjid itu supaya tempat yang lebih karismatik untuk sujud itu adalah tempat spesial. Sujud, kalau tempat sujud di rumah itu biasa disebut zawiyah. Zawiyah itu selebar sajadah di samping lemari, itu zawiyah. Lalu musala, tempat kecil di samping ruang tamu itu, musala bisa berjamaah di situ, itu disebut dengan musala. Ya, ada musala di luar sana itu tidak dipakai sholat Jumat, hanya dipakai sholat salat fardu berjamaah aja. Nah, masjid itu dipakai salat Jumat, dipakai itikaf. Ya itu. Nah, yang paling penting itu bagaimana membangun sajid. Tidak mesti harus emas masjid itu. Apa artinya kita membangun masjid emas, tapi lingkungan jamaahnya itu kere? Itu nggak bisa itu. Lebih baik membangun sajidnya ya makmur daripada masjidnya yang emas. Ya, kita agak kontras itu ya. Membangun masjid emas, sementara di belakang masjidnya jamaahnya itu mau makan nggak ada makanan. Maka itu masjid Rasulullah itu sederhana. Ada masjid Dirar yang dibangun konglomerat Madinah pada waktu itu dibakar oleh Rasulullah. Perintah ayat surah Al-Baqarah 2 ayat itu kan. Masjid provokatif itu dibakar. Nabi sendiri yang meminta. Karena yang membangun masjid itu adalah Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Itu provokator. Bahkan profesinya Abdullah bin Abi Salul itu dalam riwayat itu penjual perempuan. Kalau ada perempuan cantik dijualkan kepada orang-orang yang berduit itu. Nah, mungkin hasil jualan perempuannya itu dibangun masjid. Muncul ayat bongkar masjid itu. Nabi memerintahkan bongkar masjid Dirar. Memang alasannya membangun masjid Dirar itu memprovokasi agar umat Islam terpecah. Ada yang ke masjid Nabi, ada yang ke masjid Dirar. Nah, itulah yang dibangun oleh Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Inilah yang memprovokasi tentang hadisul ifki, yang menuduh Aisyah berselingkuh dengan prajurit ketika ketinggalan. Ya, ini biangnya itu. Abdullah bin Ubay bin Abi Salul itu. Nah, akhirnya masjid yang dibangunnya itu dibongkar. Ya, dibakar. Itu perintah Quran. Jadi masjid yang dibangun untuk satu kepentingan politik tertentu, ya itu tidak pas. Masjid itu yang paling penting menyadarkan orang untuk menjadi hamba. Tapi kalau masjid itu bisa seperti masjidnya Nabi, sekretariat pemberdayaan umat, itu lebih baik. Nah, maka itu kalau Bapak Ibu punya uang, wakaf, bangunlah masjid itu di pondok pesantren, supaya nanti betul-betul multiguna. Masjid itu bisa dipakai belajar, bisa dipakai salat, bisa dipakai untuk keterampilan, bisa dipakai kesenian. Masjid Nabi itu pertunjukan kesenian. Setiap Idul Fitri, Nabi mengundang artis bernyanyi di masjid lengkap dengan alat-alat itu. Itu lihat di Ihya Ulumuddin. Ada satu bab tersendiri itu. Kesimpulannya di situ bahwa orang yang tidak punya rasa seni, hatinya akan kering. Jadi jangan membenci seni. Maka itu para sufi itu hobinya seni. Jalaluddin Rumi, puisi, nyanyi, dancing, sufi dancing itu kan. Karena semakin halus budi pekerti orang itu semakin dekat dengan Allah. Nah, kalau fikih melulu nggak ada rasa seni tasawufnya, itulah yang mendobrak kanan kiri. Allahu Akbar, bongkar itu bid'ah, itu musyrik itu.
Padahal orang nggak menyembah kok. Dia hanya bersilaturahim dengan laut. Ya. Kan semuanya tidak ada makhluk bernyawa tuh. Orang bersilaturahim dengan laut disangka menyembah laut. Ya. Padahal sahabat Nabi mengumpulkan bekas-bekas mimbar Nabi itu bukan bid'ah. Karena kata sahabat Nabi ini bisa bicara, ini bisa menangis, bekas mimbar itu kan. Jadi hubungan persahabatan dalam Islam itu bukan hanya sesama manusia, tapi bersahabat dengan orang mati, bersahabat dengan pohon. Coba lihat Al-Quran itu. Nabi Sulaiman bersahabat dengan binatang. Nabi bersahabat dengan gelasnya. Ada namanya kan, gelas Nabi itu. Dengan cermin, dengan ya rumahnya itu Assalamualaikum. Menangis untanya ketika diganti dengan unta yang lebih remaja kan. Jadi Tuhan itu apa ya? Bukan egois, pokoknya nggak boleh memberikan bentuk penyembahan, bentuk respect terhadap makhluk yang enggak. Hormat terhadap bendera merah putih itu bukan menghormat, bukan menyembah bendera. Itu tanda bahwa simbol pemersatu. Masa kita musyrik gara-gara menyembah gara-gara menghormat kepada bendera? Masa kita musyrik gara-gara nyanyi padamu negeri kami mengabdi ya Allah. Jangan kita menjadi anak kecil. Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan itu maha pintar, maha membaca. Masa kita menyembah bendera? Masa kita ya dilarang nyanyi padamu negeri? Coba kita lihat selawat-selawat Nabi. Bukan menyembah Nabi Muhammad itu kan. Tapi karena kita respect, cinta terhadapnya, keluarlah lukisan indah terhadap sesuatu itu. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian jangan kita kebangetan dalam beragama lah. Itu dilarang 2 ayat dalam Al-Quran. Wala taghlu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram. Ya. Jangan maulid, jangan mi'raj. Astagfirullah, Bapak, Ibu. Valentine Days, Halloween menjadi fenomena masal anak muda kita, enggak bid'ah. Orang memperingati maulid itu bid'ah, ya Allah, Bapak, Ibu. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung di sini. Saya tidak bermaksud untuk mendekonstruksi apa pendapat teman-teman, tapi bangsa kita ini perlu mencintai Nabi. Bagaimana bisa mencintai Nabi kalau tidak cukup pelajaran kita di SD cuma 3 jam seminggu? Bagaimana? Belajar sejarah juga nggak ada waktunya, habis baca Quran. Nah, Maulid Nabi Isra Mi'raj itu kan pembelajaran untuk mencintai Nabi. Kalau itu dibid'ahkan, gimana anak-anak kita, generasi kita tahu? Memang Nabi tidak pernah memperingati ulang tahun, kan masih hidup ya kan? Jadi janganlah, mohon Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin saya yang salah, tapi terserah Bapak Ibu sekalian. Terserah. Masya Allah. Kasih. Baik. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas tausiah dan uraian yang luar biasa sekali pada hari ini. Terima kasih kami semuanya, para peserta ngaji bareng online ini, dan semoga Bapak dan Ibu atas apa yang disampaikan oleh beliau pada hari ini membuat kita lebih arif lagi di dalam kehidupan ini, bahwa Allah menjadikan tanda-tanda di dalam kehidupan ini sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita Prof. Nasrul Umar, bahwa ini adalah tanda-tanda untuk sebagai media kita mengenal Allah dan bagaimana Allah mengejawantahkan nilai-nilai Asmaul Husna itu melalui apa-apa yang berada di seputar kita, sehingga mudah-mudahan di dalam kita melihat dan memandangnya, tidak hanya melihat dan memandangnya dengan mata kepala semata, tetapi kita menggunakan mata batin kita agar kita menjadi lebih arif, lebih runduk lagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebahagiaan hakiki akan insya Allah kita dapatkan. Nah baiklah Ustadz, sebelum mengakhiri acara ini, mohon izin kita memberikan kesempatan mewakili seluruh peserta Ustadz, sebagai ungkapan terima kasih kepada Prof. Suradi, kami persilakan. Silakan Prof. Alhamdulillah. Tolong di-unmute Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nasyar, yang kami muliakan, Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online. Mukanya tertutup, mohon maaf Prof, dengan jemarinya sepertinya Prof. Ya. Saya lagi di perjalanan Pak. Masya Allah. Ke Semarang.
Oh, menuju Semarang, oke. Ya mau ke Semarang ini perjalanan, ada rapat di Semarang. Jadi saya tadinya ini mohon Pak Rudi yang menggantikan, tapi rasanya kok kurang enak gitu. Masih kondisi belum sehat betul ya. Tapi memang saya pribadi kalau tidak menyapa Prof. Nasar ini rasanya kok hati kurang kurang puas gitu. Jadi Prof. Nasar Terima selalu kasih. menyejukkan ya, yang disampaikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan juga sangat tepat. Pertanyaan Pak Kristiono tadi sangat bagus. Ya, keseimbangan dunia akhirat ini memang jadi problem masyarakat kita ya. Pak Nasar pernah menyampaikan bagaimana di negara kita sekarang 3% penduduk menguasai 70% aset ya. Jadi yang tadinya itu aset-aset itu ya milik umat Islam semua. Mulai dari Sudirman, Tamrin, pokoknya segitiga emas, itu semua dulu kan yang miliki orang Betawi. Tapi sekarang berpindah tangan. Kemudian penguasaan lahan-lahan yang lain itu bukan oleh umat Muslim. Tapi jawaban Prof. Nasar ini menggelitik sekali ya, bahwa ya memang kita dalam hidup ini harus seimbang betul upaya-upaya untuk kesejahteraan di dunia maupun upaya-upaya nanti setelah di akhirat. Nah ini yang kadang-kadang tidak mudah Prof. Nasar di dalam prakteknya itu ya. Sehingga yang terjadi umat Islam makin terpinggir, makin tidak menguasai aset, makin hanya menjadi pelayan dan lain sebagainya, diperlakukan dengan tidak bagus dan sebagainya. Ini saya kira yang menjadi concern bagi kita semua, saya kira. Dan saya kira karena di ngaji bareng online ini relatif berkumpul teman-teman yang dunia akhirat insya Allah bisa mendapatkannya. Tapi kita melihat lingkungan kita yang seperti ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Ini dikaitkan dengan Pak Tandi apa yang kemarin juga menyampaikan bagaimana kesenjangan antara badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha milik rakyat, yaitu koperasi dan UMKM yang semakin tertinggal dibandingkan yang lain. Ini juga masalah-masalah saya kira yang memang menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Saya kira kata Prof. Nasar juga waktunya itu sangat banyak harus dicurahkan ke dalam membina umat yang lain dan di hari Jumat. Sekali lagi atas nama teman-teman semua ngaji bareng online, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keleluasaan yang diberikan Prof. Nasar pada setiap hari Jumat pagi, dan insya Allah ini terus akan berlangsung dalam jangka panjang. Kita semua tentu mendoakan kesehatan bagi Prof. Nasaruddin untuk memimpin umat lebih baik lagi. Terima kasih Prof. Nasar, Pak Hasanuddin, Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Prof. Suryadi. Sepertinya lagi nyetir, itu hati-hati ya Prof. Semoga selamat dan lancar perjalanannya sampai di Semarang, Prof. Amin. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Prof. Nasar. Terima kasih Prof. Nasar, dan kami mohon kesediaannya untuk menutup pertemuan hari ini dengan doa. Prof, kami persilakan. Baik, para teman-teman yang masih bertahan ya. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Mari hari Jumat ini kita meningkatkan kualitas. Sekali lagi kualitas keberagamaan kita ya. Kalau masih sempat sholat duha dulu Bapak Ibu. Kalau memang nggak sempat di mobil lah. Sholat duha di mobil. Jangan pernah tidak sholat duha. Ada satu pintu nanti yang diperuntukkan, pintu khusus untuk orang-orang yang selalu sholat duha itu. Dan yang kedua juga almarhum tadi ya, sahabat-sahabat kita yang mendahului kita. Dan yang ketiga bangsa kita ini semoga bisa selamat daripada gejolak inflasi internasional ini luar biasa ya.
Turki, bagaimana tuh di Turki itu? Sampai 75% inflasinya. Negara-negara tetangga kita sudah 20%. Kita masih 4, berapa itu? 4,9 lah persen. Tapi ini juga early warning-nya Bu Sri Mulyani. Jangan doakan diri sendiri Bapak Ibu, doakan negara bangsa kita ini bisa bertahan ya. Amin. Semoga COVID ini bisa juga segera selesai. Semoga dapat perang Rusia dan negara-negara kawasannya tidak berdampak ke kita juga. Jangan lagi bertambah. Konflik Israel Palestina itu pasti juga akan berpengaruh kepada perekonomian dunia ya. Jadi mari kita ikut menjaga ketertiban, kemaslahatan, kedamaian dunia, sebab sudah bumi, the world is flat sekarang ini. Jadi efek dominonya pasti akan kena semua negara ya. Maka itu sudah saatnya kita merubah doa. Doa jangan hanya individu. Nabi pernah memarahi seorang sahabatnya, kamu kok dari tadi berdoa egois banget. Yang didoakan dirinya dan keluarganya. Ini doa yang paling bagus. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah seluruh muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan dimanapun juga berada, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Sekaligus kita berdoa Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa inal hisab. Allahumma la tufarriq jama'ana hadza illa bi tamim maghfur wa sa'im mashkur wa amalin salih mahfuz wa tijaratin lan tabur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, selamatkanlah bangsa dan negara kami dari berbagai macam dampak geopolitik yang sedemikian rawan. Selamatkanlah kami juga daripada dampak negatif yang timbul sebagai akibat pandemi COVID-19. Ya Allah, berikanlah daya tahan, baik daya tahan pangan dan stabilitas moneter, dan juga ketahanan sosial masyarakat kami. Amin. Agar kami bisa tenang menjadi hamba, agar kami bisa tenang menjadi khalifah. Amin. Seperti yang Kau bebankan kepada kami. Amin. Ampuni seluruh keluarga kami yang mau mendahului kami. Amin. Jadikanlah para pahlawan yang gugur mendahului kami sebagai syuhada. Amin. Dosanya lipat gandakan pahalanya, karena kami menikmati hasil perjuangannya. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami, dan kami mohon generasi kami akan datang, khususnya anak kami, cucu kami, menjadi generasi terbaik bangsa ini. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Semoga Ustadz sehat walafiat selalu, diberikan kemudahan, kelancaran dari semua urusan Ustadz, dan semoga Ustadz terus diberikan keberkahan dan semakin luas lagi untuk memberikan pencerahan, terutama di dalam forum ngaji bareng online ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Jumat yang akan datang. Terima kasih, dan selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa oleh Ustadz, maka berakhir pula acara kita pada hari ini, dan mohon izin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa acara tadarus kita 1 pekan 1 juz pada malam hari ini insya Allah akan kita laksanakan sebagaimana biasanya pada jam 19.30 dengan kita membaca pada malam hari ini juz ke-10. Semoga Bapak dan Ibu diberikan kemudahan, keberkahan untuk menghadiri acara tadarus nanti malam. Dan dengan demikian maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.